Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Rizky dengan NIM 19 Di sini saya ingin menjelaskan tentang scanning electron microscope atau yang biasa disebut dengan SEM. Apa itu scanning electron microscope? Scanning electron microscope atau SEM adalah sebuah mikroskop elektron yang didesain untuk menyelidiki permukaan dari objek solid secara langsung. SEM memiliki perbesaran 10-300.000 kali, depth of field-nya 4-0,4 mm, dan resolusi sebesar 1-10 nanometer. Kombinasi dari perbesaran yang tinggi, depth of field yang besar, dan resolusi yang baik, maka kemampuan untuk mengetahui komposisi dan informasi kristalografi membuat SEM banyak digunakan untuk keperluan penelitian dan industri. Fungsi dari scanning electron microscope. Fungsi utama dari SEM antara lain untuk mengetahui informasi-informasi mengenai topografi, morfologi, komposisi, dan informasi kristalografi. Prinsip dari scanning electron microscope atau SEM, yaitu SEM bekerja dengan menghamburkan elektron pada permukaan sampel sehingga dihasilkan berupa scanning micrograph yang menyajikan bentuk 3 dimensi dari struktur padatan sampel. SEM bekerja pada kondisi vakum untuk menghilangkan efek pergerakan elektron yang tidak beraturan karena adanya molekul gas pada lingkungan. Cara kerja SEM. Tahap pertama ialah elektron gun akan menghasilkan elektron beam dari filamen. Anoda akan membentuk gaya yang menarik elektron. Tahap kedua, lensa magnetik digunakan untuk memfokuskan elektron menuju suatu titik pada permukaan objek. Dan yang ketiga, sinar elektron yang terfokus untuk memindai atau scanning secara keseluruhan pada objek yang diarahkan oleh koil pemindai. Tahap yang keempat, ketika elektron mengenai objek, maka akan terjadi hemburan elektron, baik secondary elektron atau SA atau back scanded elektron BSE dari permukaan objek dan akan dideteksi oleh detektor dan dimunculkan dalam bentuk gambar pada monitor atau CRT. Hasil ujian scanning dan analisa SEM. Hasil SEM untuk uji struktur mikro pada sampel paduan ZR NB MOGE pada gambar 5 terlihat bahwa sampel ini memiliki mikrostruktur terdiri dari fasa, martensite, dan sedikit bainite dengan struktur lensite yang khas. Dapat dilihat dengan jelas presipitasi fasa kedua di dalam dan batas butiran. Kedudukan fasa kedua ini lebih tinggi dari matriks, menunjukkan sifatnya yang lebih keras dan dibandingkan bahan dasarnya. Dari hasil IDS yang diambil dengan D-temp 40% dan sudut akuisisi sekitar 15 derajat serta jumlah pencacahan total 2500 cons. Diketahui bahwa presipitasi tersebut adalah fasa ZRGE dengan kandungan masing-masing 89 dan 1% berat. Lihat gambar 6 jika memperhitungkan persen atom dan mengabaikan kehilangan sinyal akibat absorpsi dan efisiensi akuisisi detektor Sili IDX, maka dapat diperkirakan rumus kimia fasa tersebut adalah ZR55 54GE08. Kelebihan dan kekurangan SEM. Kelebihan teknik SEM yaitu terdapat sistem vakum pada elektron optical column dan sampel chamber yang bertujuan antara lain yang pertama, menghilangkan efek pergerakan elektron yang tidak beraturan. Yang kedua, meminimalisasi gas yang dapat bereaksi atau mengendap pada sampel, baik gas yang berasal dari sampel ataupun mikroskop. Kelemahan atau kekurangan dari teknik SEM antara lain ialah yang pertama, memerlukan kondisi vakum. Yang kedua, hanya menganalisa permukaan. Yang ketiga, resolusi lebih rendah dari TEM. Dan yang keempat, sampel harus bahan yang konduktif. Jika tidak konduktor, maka perlu dilapisi logam seperti emas. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.